Mengherankan. Ditanya jaksa kenapa sering nangis, Ferdy Sambo sebut karena ingat kasus dialami Putri Chandrawati. Mantan Kadif Propam Polri, Ferdy Sambo beberapa kali terlihat menangis saat menjalani sidang kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Sikap Ferdy Sambo itu pun menjadi perhatian Jaksa Penuntut Umum, JPU. Jaksa heran kenapa bisa Ferdy Sambo menangis ketika ditanya mengenai peristiwa yang terjadi. Saudara saksi, menurut beberapa saksi di sini, ketika akan ditanya untuk mengonfirmasi, sering menangis. Yang saya tanyakan, apakah saudara saksi ketika dipertanyakan menangis itu dalam rangka memang sedih atau tadi seperti bahasa saksi untuk memuluskan skenario? Tanya jaksa saat sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis 5 Januari 2023 malam. Saat itu Ferdy Sambo dihadirkan sebagai saksi dalam kasus dugaan perintangan penyidikan pembunuhan berencana Brigadir J. Jaksa bertanya apakah tangisan tersebut memang sedih atau hanya jadi upaya untuk memuluskan skenario yang ia buat. Sambo menjawab ia menangis karena selalu ingat kejadian yang menimpa istrinya, Putri Chandrawati, PC, di Magelang. Ingatan soal peristiwa tersebut, kata Sambo, membuat emosinya baik sedih maupun marah sering terpicu. Itu saya selalu ingat kejadian yang menimpa istri saya di Magelang. Sehingga itu pasti membuat kesedihan dan amarah saya terhadap peristiwa yang terjadi di Magelang, jawab Sambo. Sambo menyatakan tangisannya natural karena memang merasakan emosi atas peristiwa di Magelang yang menimpa Putri Chandrawati. Itu natural karena saya harus merasakan yang terjadi, jelas dia. Ferdy Sambo akui skenario bohongnya soal kematian Yosua. Pada bagian lain, Ferdy Sambo mengakui skenario bohong soal kematian Brigadir Yosua Huta Barat alias Brigadir J seusai terbujuk rayuan tim khusus, tim sus, bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Diketahui, Ferdy Sambo membuat skenario terkait kematian Brigadir J lantaran tembak-menembak dengan Barada Richard Eliezer alias Barada E di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan pada 8 Juli 2022 lalu. Sambo menyatakan dirinya mengakui skenario tembak-menembak Brigadir J dan Barada E ternyata bohong pada 8 Agustus 2022. Saat itu, dia akhirnya mengaku karena Barada E telah berubah keterangan soal skenario tembak-menembak. Lalu, kata Sambo, tim sus bentukan Kapolri sempat mengancam akan menetapkan seluruh orang yang ada di Duren 3 sebagai tersangka. Apa yang menyebabkan saudara akhirnya mengakui? Tanya hakim kepada Sambo dalam persidangan lanjutan obstruction of justice penyidikan pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan, Kamis, 5 Januari 2023. Karena saat itu di tim sus menyampaikan, semua akan dijadiin tersangka di rumah Duren 3, jawab Sambo. Siapa saja itu? Tanya hakim. Istri saya, Ricky, Kuat, Richard dan saya, paparnya. Selanjutnya, Sambo mengungkap bahwa dirinya dirayu oleh tim sus Kapolri agar mengakui cerita sebenarnya terkait kematian Brigadir J. Sebagai jaminan, sang istri Putri Chandrawati tak akan dijadikan tersangka. Istrimu akan kami bantu, yang penting kamu ngomong yang sebenarnya, ujar Sambo menirukan bujuk rayu tim sus. Lebih lanjut, Sambo pun akhirnya sepakat untuk mengakui bahwa skenario tembak-menembak adalah bohong. Sebab, dia merasa tak kuat jika melihat istrinya dan ajudannya bakal dijadikan tersangka. Nah, saya gak kuat yang mulia, jelas Sambo. Sebagai informasi, tim khusus penyidikan kasus kematian Brigadir J dibentuk Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo pada Selasa, 12 Juli 2022, lalu. Tim sus itu dibentuk 1 hari setelah insiden kematian Brigadir J di rumah dinas Sambo. Adapun tim sus itu dipimpin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono, yang terdiri dari Irwasum Komjen Agung Budi Marioto, Kabareskrim Komjen Agus Andrianto, serta As SDM, Asisten SDM, Irjen Wahyu Widada. Diketahui, Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J menjadi korban pembunuhan berencana yang diotaki Ferdy Sambo pada 8 Juli 2022 lalu.